Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Dendam Pak RT kepada pejabat yang mengambil tanahnya. Hari itu, Pak Wandi membuka pintu rumah dengan pelan-pelan. Jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi, udara masih dingin dan embun menempel di dedaunan halaman. Ia mengenakan seragam satpam berwarna biru tua yang sudah mulai pudar warnanya, lalu memasukkan peluit, buku catatan kecil dan pulpen ke dalam tas selempangnya. Istrinya Bu Sari menyiapkan teh manis dan beberapa potong tempe goreng di dapur. "Pak, sarapannya bawa aja ya Pak," ucap Bu Sari sambil membungkuskan nasi dan telur dadar ke dalam rantang plastik. Pak Wandi hanya mengangguk lalu menyambar jaket hitamnya yang tergantung di balik pintu. Ia bekerja sebagai satpam di sebuah SMA negeri yang cukup terkenal di pinggiran kota. Sudah hampir 7 tahun ia mengisi pos jaga di gerbang depan sekolah itu. Pekerjaannya sederhana, membuka pagar, mencatat kendaraan, menyapa guru dan juga siswa, dan sesekali menegur murid yang bolos ataupun ribut. "Bagas belum bangun, Bu?" tanyanya sambil menyeruput teh. "Belum, Pak. Nanti Ibu bangunin. Ayo juga, tadi subuh udah berangkat lagi ke kosannya," jawab Bu Sari saat itu. Anak pertamanya Ayu kuliah di universitas negeri di kota sebelah. Tiap akhir pekan ia pulang lalu kembali lagi ke kosan setiap hari Senin pagi. Sedangkan Bagas si bungsu masih duduk di kelas 3 SD. Usianya baru 9 tahun tapi sudah mulai suka membantah kalau disuruh mandi pagi. Apalagi kalau tidur sulit sekali untuk dibangunkan. Setelah pamit, Pak Wandi mengayuh sepeda tuanya ke sekolah. Jaraknya tidak sampai 2 km dari rumah. Melewati jalan desa yang diapit kebun pisang dan juga sawah-sawah yang mulai menguning. Meski dekat kota, lingkungan tempat tinggal mereka masih terasa pedesaan. Warga saling kenal satu sama lain dan udara di pagi hari ini sangatlah masih bersih, belum tercemar asap kendaraan apapun. Itulah alasan mengapa Pak Wandi lebih suka mengayuh sepedanya. Sesampainya di sekolah, suasana masih sepi. Hanya ada Pak Minto, penjaga kebersihan, yang sedang menyapu halaman. Mereka saling menyapa sebentar, lalu Pak Wandi mulai membuka gerbang dan menyalakan lampu pos. Ia menyukai rutinitas ini, meski tidak bergaji besar, setidaknya pekerjaan itu membuatnya merasa berguna. Jam 7 pagi, suasana mulai ramai. Motor dan mobil guru satu persatu masuk. Para murid datang bergerombol, sebagian besar berjalan kaki atau diantar oleh orang tua. Pak Wandi sendiri berdiri tegak, memberi salam pada setiap murid dan orang tua yang datang mengantar. "Pak, sarapan dulu Pak Wandi," tanya Bu Rika, guru BK sambil menawarkan roti isi. "Siap Bu, terima kasih Bu. Tapi saya sudah bawa dari rumah. Monggo, dimakan saja," jawabnya dengan ramah. Hari berlalu seperti biasa.
Sekitar jam 11 siang saat tidak terlalu sibuk, Pak Wandi duduk di kursi pos sambil membaca koran bekas. Di sela membaca, ia sekali memperhatikan siswa yang lalu lalang. Ia hafal hampir semua wajah mereka. Ia tahu mana yang rajin, mana yang suka bolos, mana yang suka pacaran di belakang gedung laboratorium, dan mana anak yang suka bolos pelajaran dan main bola. Anak-anak itu sudahlah sangat hafal menurut Pak Wandi, karena ia yang menjaga dan yang suka memberikan laporan kepada guru-guru. Singkatnya, pada siang itu pikirannya melayang pada kebun kecil peninggalan almarhum ayahnya. Letaknya agak di pinggir desa, butuh waktu sekitar 15 menit naik motor dari rumahnya. Di sanalah ia menanam cabai, terong dan juga kangkung. Kadang-kadang setelah pulang kerja, ia mampir sebentar untuk menyiram ataupun mencabut rumput-rumput di sana. Tanah kebun itu adalah warisan orang tuanya, dibagi 3 bersama 2 saudaranya. Namun, hanya Pak Wandi yang masih merawat bagian miliknya. 2 saudara lainnya tinggal di kota dan tidak pernah datang lagi. Selesai jam sekolah, sekitar pukul 3 sore Pak Wandi pulang. Ia istirahat sebentar lalu mengganti baju dan mengajak Bagas ikut ke kebun. Bagas awalnya malas, tapi setelah dibujuk dengan janji jajan es krim sepulang dari kebun, ia pun akhirnya mau juga naik ke motor bebek tua milik bapaknya. Kebun Pak Wandi ini tidak luas, hanya sekitar 800 meter persegi. Tapi tanah itu subur, letaknya agak di lereng kecil, dengan saluran air di pinggirannya. Ada pondok bambu sederhana, tempat menyimpan cangkul dan juga ember. "Pak, itu ada kodok besar banget, Pak," teriak Bagas menunjuk ke semak-semak. Pak Wandi tertawa kecil lalu menyuruh anaknya berhati-hati agar tidak terinjak. Ia pun mulai menyiram tanaman cabai yang daunnya mulai layu, lalu mencabuti beberapa rumput liar yang tumbuh dekat batang terong. Bagas sibuk mencari belalang dan sesekali memukul-mukul semak dengan ranting kayu. Ketika langit sore mulai oranye, suasana di kebun sangatlah tenang. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali burung-burung kecil berterbangan. Di kejauhan terlihat kepulan asap dari dapur rumah-rumah warga yang mulai menanak nasi untuk makan malam. Pak Wandi sendiri duduk di atas batu besar di pinggir kebun. Memandangi tanaman-tanamannya, ia merasa damai. Di tengah kerasnya hidup, tempat ini selalu memberinya ketenangan. Kadang, ia merasa lebih nyaman di kebun daripada di rumah. Di sini tidak ada tagihan listrik, tidak ada masalah sekolah anak, tidak ada tetangga-tetangga yang cerewet. "Pak, ini belalangnya bisa dibawa pulang gak, Pak?" tanya Bagas, mengangkat belalang hijau sebesar jarinya. "Boleh, tapi nanti kamu harus cari daun singkong ya, buat makanannya. Kasihan loh," jawab Pak Wandi. "Iya, Pak." Hingga pada waktu itu, mereka pun pulang sebelum maghrib tiba. Di perjalanan, Pak Wandi membeli gorengan dan juga 1 batang es krim untuk Bagas. Sesampainya di rumah, Ayu menelpon. Suaranya terdengar lewat speaker ponsel yang diletakkan di meja. "Pak, Bapak jangan capek-capek kalau ke kebun sore-sore, Pak. Nanti kedinginan loh," ucap Ayu dengan nada khawatir. "Ah, kamu ini, Bapak kan masih kuat yuk. Lagian kan cuma sebentar saja kalau di kebun," jawab Pak Wandi sambil tertawa kecil. Malam itu mereka makan bersama, suasana rumah sederhana, mereka hangat. Meskipun hanya lauk tahu dan juga sayur bening, semuanya terasa nikmat. Bagas bercerita soal belalang yang ia tangkap, sementara Ayu bercerita soal tugas kuliah yang menumpuk.
dan Bu Sari sesekali menimpali dengan guyonan yang ringan. Setelah makan, Pak Wandi duduk di teras sambil menyeduh kopi. Ia menatap langit malam yang berbintang. Dalam hati ia merasa hidupnya cukup. Ia bukan orang kaya tapi tidak pernah merasa kelaparan. Anak-anaknya berpendidikan, istrinya sabar dan juga pengertian. Ia hanya berharap bisa tetap sehat dan tidak menjadi beban untuk siapapun. Namun malam itu, saat semua keluarganya sudah tertidur, seekor anjing menggonggong keras di kejauhan. Suaranya panjang seperti mengabarkan sesuatu yang tidak biasa. Pak Wandi yang terbangun untuk ke kamar mandi sempat berdiri sebentar di teras, memperhatikan sekitar tapi tidak ada apa-apa. Hanya bulan setengah yang tergantung di langit dan bayangan pohon mangga di pekarangannya yang bergoyang pelan diterpa oleh angin. Ia pun menarik nafas lalu masuk kembali ke kamar. Ia tak tahu bahwa hari-hari tenang yang ia nikmati selama ini perlahan-lahan akan mulai berubah. Tapi malam itu, ia hanya ingin tidur, memeluk tubuh letihnya dan berharap esok pagi berjalan seperti biasa lagi. Ia tidak tahu bahwa hari berikutnya justru akan membuka pintu pada kegelisahan baru. Pagi itu selepas rutinitasnya mengantar Bagas ke sekolah dan membuka pagar SMA tempatnya bekerja, Pak Wandi menerima pesan dari kepala desa. Ada undangan kumpulan mendadak di balai desa siang nanti. Sebagai ketua RT, ia tentu harus hadir. Ia pun pamit lebih awal dari sekolah dengan izin pada kepala keamanan, lalu pulang sebentar mengganti baju dinas satpamnya dengan kemeja batik lengan panjang yang biasa ia pakai kalau ada acara resmi. Langkahnya mantap menuju balai desa. Cuaca siang itu cerah, langit biru tanpa awan, dan angin berembus pelan. Tapi di dadanya ia merasa seperti ada tekanan tak kasat mata yang entah dari mana datangnya. Setibanya di balai desa, ia sudah melihat beberapa wajah akrab dari wilayah sekitar. Ada Pak Kamto dari RW 1, Bu Nur dari kelompok tani dan Pak Jalil RW 3. Kepala desa Pak Riyadi tampak sedang berbicara serius di sudut ruangan bersama dua orang berpakaian seperti pegawai pemerintahan kota. Setelah semua berkumpul, rapat pun dimulai. Pak Riyadi membuka pembicaraan dengan sedikit basa-basi, lalu masuk ke inti. Bapak Ibu, jadi begini. Pemerintah pusat sedang menyusun rencana pembangunan jalan, Bu. Lingkar baru yang akan menghubungkan kota ke arah timur. Nah, berdasarkan informasinya, jalurnya akan melewati beberapa desa, termasuk desa kita ini. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Pak Wandi menyilangkan tangan di dada, ia diam. Jadi bukan cuma jalan, kabarnya juga akan dibangun kawasan pusat bisnis. Akan ada mal besar, terminal antar kota, dan juga beberapa fasilitas lain. Kalau benar terrealisasi, desa kita akan berubah, Bu. Harga tanah naik, peluang usaha terbuka, dan tentu saja kemajuan akan menyapa kita. Wajah-wajah di ruangan mulai tampak semringah. Ada yang mengangguk-ngangguk, ada juga yang tersenyum, seolah sudah membayangkan anaknya buka toko di pinggir mal. Tapi tentu saja, pembangunan ini perlu lahan. Dan jika lahan milik warga ada yang terdampak, harapannya ya bisa diajak kerjasama ya Pak, Bu. Kalau ada yang mau jual tanahnya, akan dihargai layak. Tapi tentu kami harap warga tidak mempersulit. Semua mata tertuju pada peta besar yang ditempel di papan putih. Garis merah melengkung lewat sawah-sawah dan juga kebun warga, lalu berhenti tak jauh dari area kebun milik Pak Wandi. Ia menatap garis itu. Peta itu mungkin biasa saja bagi yang lain, tapi baginya garis merah itu seperti belati yang menancap di dada. Kebun itu bukan sekedar tanah, itu adalah peninggalan terakhir dari almarhum bapaknya. Tempat ia menanam, tempat ia merawat kenangan.
Ia tidak bisa membayangkan alat berat menggusur tanaman cabenya demi beton dan juga aspal. Pak Wandi mengangkat tangan saat itu. Pak Kades, apakah sudah ada kepastian, Pak? Jalur itu mutlak melewati tanah-tanah kami. Pak Riyadi tersenyum kecil. Belum pasti, Pak RT. Ini masih rencana awal. Tapi besar kemungkinan memang begitu, Pak. Makanya kami mulai sounding dari sekarang. Supaya kalau nanti waktunya tiba, warga tidak kaget. Pak Wandi hanya mengangguk pelan, ia tidak bicara lagi sampai rapat selesai. Wajahnya datar tapi di hatinya berkecamuk. Ia keluar dari balai desa dengan langkah pelan, menyalakan motor dan langsung pulang ke rumah. Di dalam rumah saat itu Bu Sari sedang menjemur pakaian. Ada apa, Pak? Gini, Bu. Tadi rapatnya itu... Kenapa, Pak? Bapak kok kelihatannya lesu gitu? Gimana rapatnya? Pak Wandi meletakkan helm lalu duduk di kursi kayu di teras. Ia menyandarkan kepala, memandang langit yang masih cerah pada waktu itu. Jadi, mereka bilang mau ada pembangunan jalan baru, Bu. Ada mal juga. Katanya bisa lewat tanah-tanah warga. Termasuk mungkin kebun kita, Bu. Bu Sari terdiam, jemuran yang baru saja digantungnya bergoyang pelan diterpa angin. Ia pun menghentikan langkahnya lalu duduk di sebelah suaminya. Lalu, Bapak gimana? Ya aku gak bilang setuju, Bu. Juga gak bilang nolak. Tapi di hatiku, aku gak rela ya, Bu. Kebun itu jadi jalan atau mal. Itu kan warisan dari Bapak. Bukan cuma tanah. Di sana ada kenangan. Bu Sari mengangguk pelan saat itu. Aku ngerti, Pak. Ibu juga gak rela kalau itu sampai hilang. Mereka duduk diam cukup lama. Tak ada yang bicara, hanya suara ayam dari belakang rumah dan gemerisik daun pisang. Menjelang sore suasana rumah pun mendadak gaduh. Singkatnya pada waktu itu, Bagas pulang sambil menangis keras, wajahnya merah, bajunya kotor penuh debu. Bagas, kamu kenapa, Nak? Teriak Bu Sari dengan panik. Ia pun langsung membopong anak itu ke dalam rumah. Pak Wandi menyusul cepat, mereka menyeka air mata anak itu, mencoba menenangkan. Setelah beberapa menit, suara tangisan itu mereda, tapi isakannya masih terdengar berat. Aku dipukul sama Dava, Pak. Ditendang, terus dibuangin pasir. Ucap Bagas dengan terbata. Pak Wandi dan Bu Sari saling pandang. Dava adalah anak dari Pak Imran, seorang pejabat kota yang baru pindah ke desa mereka, tepatnya 3 bulan lalu. Rumahnya paling besar dan juga mewah di ujung kampung. Pak Imran jarang bersosialisasi, hanya sekali tampak keluar dengan mobil hitam mengkilap. Istrinya pun jarang keluar rumah, sementara Dava, anak laki-lakinya terkenal nakal dan suka memukul temannya. Di mana kejadiannya, Nak? Tanya Pak Wandi dengan nada menahan amarah. Di lapangan, Pak. Pas aku main bola. Padahal Bagas gak ganggu dia, Pak. Tapi dia datang sama temannya, terus ngusir aku dan mukul aku, Pak. Tangis Bagas saat itu. Pak Wandi mengusap kepala anaknya, lalu masuk ke kamar mengambil baju, wajahnya pun mulai mengeras. Pak, mau kemana? Tanya Bu Sari. Bapak mau ke rumahnya Imron, Bu. Pak, sabar dulu, jangan emosi. Ini kan anak-anak. Sudah, Pak. Nanti kita malah dianggap ribut loh. Pak Wandi berhenti di depan pintu.
Tarikan nafasnya dalam, ia tahu benar. Sebagai RT, ia harus menahan diri. Tapi ini bukan soal warganya, ini anaknya. Dan anaknya disakiti oleh bocah yang orang tuanya bahkan belum pernah hadir dalam pertemuan warga sekalipun. Ia benar-benar tak pernah bersosialisasi. Ia hanya tinggal dan tak pernah saling komunikasi dengan warga sekitar. Ya udah Bu, Bapak nggak jadi. Singkatnya, setelah makan malam waktu itu, Pak Wandi memutuskan untuk tidak langsung ke rumah Pak Imran. Ia menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, ia mengantar Bagas tidur, lalu kembali duduk di teras bersama Bu Sari. Dulu, waktu pindah ke sini, katanya mau jadi bagian dari masyarakat desa. Tapi sampai sekarang, acara kumpulan aja nggak pernah hadir. Anak mereka malah bikin masalah. Orang tuanya malah diam. Bikin emosi aja. Sabar Pak. Kalau terus begini, bisa-bisa nanti warga juga ikut resah, jawab Bu Sari. Pak Wadi mengangguk pelan. Banyak hal yang hari ini mengusik ketenangannya. Kebun warisan yang terancam digusur, anaknya yang dipukul oleh bocah pejabat, dan warganya yang mulai terlihat terpecah pendapat akibat hal ini. Sementara di kejauhan malam itu, suara jangkrik dan katak bersautan. Malam mulai turun dan lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Tapi di rumah Pak RT, lampu teras itu menyala lebih lama dari biasanya. Pak Wandi duduk diam, matanya menatap gelap pekarangan. Satu hal yang ia tahu pasti, tanah warisan itu tak akan ia lepaskan begitu saja. Dan siapapun yang mencoba mengusiknya akan berhadapan langsung dengannya. Malam berganti pagi. Seperti biasa, selepas subuh Pak Wandi bersiap ke sekolah. Tapi sore harinya setelah pulang kerja dan menjemput Bagas dari tempat les, ia terlihat duduk di halaman rumah, mencuci sepatunya yang terkena lumpur saat pulang dari sekolah. Kegiatan sederhana itu menjadi rutinitas pelepas penatnya. Suara cipratan air dan sabun berbusa mengiringi lamunannya. Sambil menggosok sol sepatu, pikirannya melayang ke anak-anaknya. Ayu belum menelpon sejak 2 hari terakhir. Biasanya walau sibuk, ia selalu menyempatkan diri untuk sekedar mengirim pesan. Baru saja ia membilas sepatu satpamnya, ponselnya yang diletakkan di atas meja bambu bergetar dengan keras. Nomor tak dikenal tertera di layar. Pak Wandi pun mengernyit lalu segera mengangkat. Siapa itu sih yang nelpon? Halo? Sapanya dengan pelan. Pak, ini Pak Wandi. Suara perempuan di seberang terdengar cemas dan terburu-buru. Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Saya Siska, Pak. Teman kuliah Ayu. Pak, ini Ayu pingsan tadi siang di kos. Saya temukan dia tergeletak di depan kamar mandi kosannya. Saya udah bawa ke klinik, Pak. Sekarang dia udah mulai sadar, tapi masih lemas. Apa? Ayu pingsan? Pak Wadi langsung berdiri, nafasnya tercekat. Iya Pak, tapi saya udah telepon beberapa nomor, dan ini yang bisa nyambung. Mohon maaf ya Pak kalau saya ganggu, soalnya tadi saya panik. Iya Mbak, makasih ya udah ngabari. Setelah percakapan di telepon itu, Pak Wandi langsung berlari ke dalam rumah. Bu, Ayu pingsan Bu. Bu Sari yang sedang melipat pakaian, ia pun langsung melempar kain ke lantai. Hah? Apa Pak? Di mana? Di kosannya Bu. Kita harus ke sana sekarang.
Tanpa banyak bicara, keduanya pun segera bersiap-siap. Pak Wandi mengendarai motor dengan kecepatan yang lebih cepat dari biasanya. Bu Sari memeluk erat pinggang suaminya. Wajah pucatnya menahan cemas. Perjalanan menuju kota terasa lebih panjang dari biasanya. Pak Wandi tidak bicara sepatah kata pun. Rahangnya mengeras dan sorot matanya penuh dengan kekhawatiran yang tertahan. Sesampainya di depan kosan, mereka langsung disambut oleh Siska. "Pak, Bu, ayo di dalam. Sekarang dia sudah lebih baik, Pak. Tapi masih pucat. Tadi dokter cuma kasih vitamin dan menyuruhnya istirahat total." Pak Wandi masuk ke kamar kos. Ayu terbaring lemah di kasur tipisnya. Wajahnya masih pucat, matanya sempat melirik. Lalu berlinang air mata ketika melihat orang tuanya datang. "Pak, Ibu," ucapnya dengan lirih. Bu Sari langsung duduk di pinggir kasur, memeluk anaknya erat-erat. "Kamu kenapa, Nak? Kamu kenapa sampai pingsan? Ibu khawatir sekali loh." Ayu menarik nafas, suaranya gemetar. Aku diteror, Bu, di kosan." Pak Wandi mendekat duduk di kursi plastik sambil menggenggam tangan anak perempuannya. "Diteror? Gimana? Sama siapa, yuk? Ngomong sama Bapak." Ayu mengusap air matanya. Tadi siang, waktu aku balik dari kampus, aku lihat ada ulat kecil warna hitam hijau di atas bantal, Pak. Padahal kan kamarku selalu bersih. Aku takut, Pak. Aku alergi ulat. Panik, terus pingsan. Ulatnya banyak sekali, untung saja tadi udah dibersihin sama penjaga kos. Ini cuma karena ulat kamu pingsan? Ya, itu kan bukan ulat biasa, Pak. Ulatnya bergerak seperti sengaja diarahkan. Terus banyak banget. Siska yang berdiri sejak tadi di depan pintu, ia menimpali. "Pak, jadi sebelumnya Ayu itu memang sempat cerita, Pak. Katanya ada cowok kampus yang suka ganggu dia. Namanya Rama. Dia tuh anak pejabat katanya, Pak. Dia kaya. Ya orangnya sih ganteng, tapi dia tuh sombong, Pak. Kelakuannya buruk. Ayu juga udah sering nolak, Pak. Tapi malah makin diusilin." Pak Wandi langsung terdiam saat itu. Matanya membelalak. Nama itu bukan asing. Rama. Ia pernah mendengar nama itu disebut Bu Sari waktu membicarakan anak Pak Imran. Rama anak sulungnya Pak Imran? Tanya Pak Wandi penuh tekanan. Ayu mengangguk ketakutan. "Iya, Pak. Dia selalu ganggu aku. Suka nungguin aku di parkiran. Kadang ngirim pesan aneh, Pak. Padahal kan nomornya udah aku blokir, Pak. Tapi dia masih cari cara." Mendengar semua pengakuan itu, Pak Wandi yang sudah semakin marah kini menggebrak meja kecil di sebelah kasur. Gelas air tumpah, Bu Sari pun terlonjak kaget. "Kurang ajar. Sudah keterlaluan ya si Imran itu. Anaknya ganggu anakku. Bapaknya cuek. Gak mau bersosialisasi dengan masyarakat. Sekarang keluarga ini makin kurang ajar aja. Apa mentang-mentang dia pejabat kaya bisa seenaknya dengan warga biasa?" Bu Sari buru-buru meraih tangan suaminya. "Pak, sabar. Bapak jangan emosi dulu. Kita fokus ke Ayu dulu, Pak. Ini belum waktunya marah." Pak Wandi mencoba menahan nafas. Tangan kirinya bergetar, rahangnya mengeras. Ia benar-benar ingin menemui Pak Imran malam itu juga. Tapi ketika ia melihat wajah Ayu yang masih pucat, ia harus menahan semuanya.
Malam itu mereka memutuskan untuk bermalam di kosan Ayu. Bu Sari membersihkan kamar, mengganti spray, dan menyemprot sudut kamar dengan minyak kayu putih. Pak Wandi duduk di depan kamar mengawasi seperti satpam yang berjaga. Paginya, Ayu mulai pulih, ia sarapan bubur yang dibeli ibunya. Wajahnya tampak lebih segar, tapi masih ada ketegangan. Pak, aku mau terusin kuliah. Aku gak mau takut. Tapi aku juga gak mau jadi korban, Pak. Sebaiknya Bapak dan Ibu gak usah khawatir lagi ya, Pak. Pak Wandi memandang anaknya dengan bangga. Iya, Nak. Bapak akan pastikan kamu aman juga. Tapi mulai sekarang, kamu jangan sendiri dulu ya. Kalau bisa selalu bareng Siska atau teman kamu yang lain yang kamu percaya. Iya, Pak. Kini hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi tidak sepenuhnya tenang. Ayu tetap kuliah seperti biasa, dan Rama masih berkeliaran di kampus. Tapi Ayu memilih untuk mencuekainya. Beberapa kali Rama menyapa, Ayu hanya berjalan melewati, seolah tidak mendengar. Anak-anak lain mulai sadar dan gosip tentang Rama yang suka mengganggu mulai menyebar. Di rumah Pak Wandi makin sering termenung. Malam-malam ia habiskan di teras memikirkan bagaimana bisa satu keluarga menghancurkan ketenangannya. Pak Imran yang diam-diam mendukung pembangunan jalan yang bisa menggusur kebun warisan. Sementara Dava yang memukul Bagas dan kini Rama yang mengganggu Ayu, anak perempuan tunggalnya yang utama. Ia tahu, ini bukan kebetulan, ini sudah seperti satu rangkaian yang mengusik hidupnya. Bu Sari yang selalu ada untuk meredam emosi dari suaminya, ia hanya bisa menahannya. Bapak yang sabar, Pak. Bapak ini kan RT, jadi tidak baik kalau Bapak melihatkan emosi Bapak. Kita tidak bisa melawan mereka dengan marah, Pak. Kita masih bisa cari cara yang lebih bijak. Kalau semua ini belum berhenti juga, Bapak harus lakukan sesuatu, Bu. Aku cuma ingin jaga keluarga loh, Bu. Iya, Pak. Dan pada malam itu, di bawah langit yang mendung dan suara gemuruh petir dari kejauhan, Pak Wandi tahu, waktunya sebentar lagi. Jika Pak Imran tidak benar-benar merubah sikap, maka ia benar-benar mencari masalah dengan dirinya. Dan di malam itu, di bawah langit yang mendung dan suara gemuruh petir dari kejauhan, Pak Wandi tahu, waktunya sebentar lagi. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian di kos Ayu, suasana di desa mulai memanas, isu pembangunan jalan dan mal semakin ramai dibicarakan warga. Apalagi setelah ada kabar bahwa perwakilan dari pemerintah pusat telah datang diam-diam dan mengukur beberapa titik yang dilewati garis merah pipeta. Beberapa pemilik tanah mulai resah, ada yang tergoda dengan iming-iming uang ganti rugi. Tapi tidak sedikit pula yang bingung karena belum tahu arah pasti dari rencana itu. Di bawah tekanan dan keresahan itu, akhirnya Pak Wandi sebagai ketua RT menggelar kumpulan khusus di halaman rumahnya. Warga RT 05 berkumpul di bawah tenda biru sederhana, duduk di kursi plastik sambil menenteng air mineral dan bungkusan kacang rebus. Pak Wandi berdiri di depan mengenakan baju koko putih dan juga peci hitam. Wajahnya tegas, matanya berapi-api. Saya tahu, kalian semua pasti sudah dengar kabar kan soal perencana pembangunan itu. Tapi saya minta, kita semua jangan gegabah. Tanah ini bukan cuma ladang dan sawah, tapi warisan dari orang tua kita. Kalau kita biarkan diambil cuma-cuma karena ditawari uang, kita ini ibarat menjual harga diri, Bu. Pak, benar Pak Wandi. Saya juga nggak mau, karena saya sudah nyaman cari uang dari ladang saya. Beberapa warga mengangguk pelan, ada juga yang terlihat ragu.
Kalau nanti ada yang datang menawarkan uang besar, memaksa atau mengintimidasi, tolong jangan takut. Kita lawan bareng-bareng. Kita bisa kumpulkan surat tanah. Kita urus bersama. Kalau harus ke kelurahan, ke kabupaten, kita jalan bareng. Jangan biarkan satu orang pun di sini dipaksa menjual karena tekanan. Iya Pak, setuju Pak Wandi. Saya setuju dengan Bapak. Tepuk tangan pelan terdengar dari warga. Suara Pak Wandi lantang, menggugah tapi mereka tak tahu. Dari semak-semak di seberang jalan, dua orang berpakaian biasa sedang berjongkok. Salah satunya memegang ponsel, merekam dan menyadap suara rapat itu diam-diam. Tak lama setelah kumpulan selesai dan warga mulai bubar, kedua orang itu pun bangkit lalu masuk ke mobil hitam yang terparkir agak jauh di gang kecil. Salah satu dari mereka langsung menelpon seseorang. Pak, ini sudah kami rekam. RT-nya memang keras kepala Pak. Ternyata dia yang menghasut warga buat nolak. Sementara di sebuah rumah besar di ujung desa, Pak Imran duduk di ruang kerja pribadinya. Dindingnya dipenuhi sertifikat, foto dirinya saat menerima piagam, dan beberapa rak buku tebal yang hanya untuk pajangan. Di tangan kanannya segelas wine impor berputar-putar dalam gelas kaca bening. Senyum sinis mengembang di bibirnya. Jadi ternyata memang dia ya. Dasar Wandi blow on, gumamnya sambil menatap layar ponsel yang menampilkan video rekaman dari anak buahnya tadi. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menghela nafas panjang. Wandi, ketua RT sok bersih, sok nasionalis. Dia nggak tahu siapa yang sedang dihadapi. Di hadapannya ada selembar dokumen dengan cap resmi dan beberapa peta jalur proyek. Nama Pak Imran tertera jelas di bagian bawah sebagai koordinator wilayah untuk rencana pembangunan infrastruktur dari pusat. Ia bukan sekedar warga baru pindahan, ia adalah orang kunci dalam proyek bernilai miliaran rupiah, bahkan mencapai triliunan. Dan jika proyek itu berhasil, ada bagian besar dari dana yang akan masuk ke rekening pribadinya lewat berbagai skema yang telah disiapkan secara licik oleh Pak Imran. Tapi semua itu bisa gagal jika warga, terutama di wilayah RT 05, menolak menjual tanah mereka. Dan penyebab utama penolakan itu adalah Pak Wandi. Pak Imran pun menekan nomor di ponselnya. Beberapa detik kemudian, suara Rama terdengar dari seberang. Halo. Iya Pak. Rama, kamu masih ganggu si Ayu kan? Rama tertawa kecil. Iya Pak. Kadang juga masih nyapa, kadang juga dia cuek. Kenapa sih? Yaudah, pokoknya teruskan ya, tambah intens. Bikin dia nggak nyaman. Tapi jangan sentuh fisiknya. Kita main halus aja. Ayah butuh kamu untuk bikin Wandi itu hancur pelan-pelan. Kalau Ayu stres, Wandi bakal goyah. Kita bikin dia panik. Kalau bisa, paksa dia biar tunduk. Rama terdiam sejenak lalu menjawab. Oke Pak, biar sekalian aku tahu rasanya diturunin dan juga diturutin sama pejabat. Kamu tenang aja Rama, nanti kamu akan kasih uang jajan jutaan dari Papa. Pak Imran tersenyum dingin. Ia menatap kembali peta proyek di hadapannya. Kalau semua berjalan sesuai rencana, satu blok tanah itu bisa kita dapat dengan harga murah dan kita untung besar. Gagal bukan pilihan. Sementara itu di rumah sederhana di tengah desa, Pak Wandi duduk bersama Bu Sari di dapur. Ia baru saja selesai membereskan buku-buku dan catatan warga dari rapat siang tadi. Bu Sari menyajikan teh manis dan juga pisang rebus. Pak, warga mulai percaya sama Bapak.
Tapi ibu takut, Pak. Takut nanti bapak malah jadi sasaran. Kita ini kan cuma orang biasa, Pak. Pak Wandi meminum teh perlahan. Aku tahu, Sar. Tapi bapak gak mau lihat tanah-tanah itu dijual cuma karena takut atau tergiur duit. Termasuk kebun kita. Kamu ingat kan? Dulu almarhum bapak memberikan wasiat apa? Sekali kita kasih, maka selesai sudah. Bu Sari menggenggam tangan suaminya. Tapi Pak, kalau mereka pakai cara kotor. Pak Wadi menarik nafas dalam saat itu. Biarpun mereka bawa uang 1 truk, aku gak akan tergiur. Aku punya prinsip. Uang banyak bisa habis, tapi harga diri gak bisa dibeli. Hari-hari berlalu. Singkatnya pada waktu itu, di kampus Ayu, Rama mulai kembali berulah. Kali ini ia tak datang sendiri, tapi membawa teman-temannya yang sama menyebalkannya. Mereka mulai menyebarkan gosip soal Ayu, menyindir-nyindir di media sosial. Bahkan ada yang membuat akun palsu atas nama Ayu dengan foto-foto editan yang sangat memalukan. Ayu berusaha kuat, ia pun melapor ke pihak kampus. Tapi karena Rama adalah anak pejabat, tidak ada tindakan tegas. Siska dan beberapa teman dekatnya tetap setia mendukung. Tapi tekanan itu semakin hari semakin terasa berat. Hingga sore itu, saat pulang dari kelas, Ayu duduk di halte kampus sambil menangis. Ia menelpon ibunya. Bu, aku capek, Bu. Rama semakin menggangguku. Nak, kamu harus kuat. Ingat cita-cita kamu loh. Sebentar lagi kamu kan akan lulus. Kamu tenang saja. Masalah itu biar ibu selesaikan sama bapak. Tapi Bu, udah. Kamu harus kuat. Kamu harus berani melawan. Bu Sari mencoba menenangkan dan akhirnya ia pun menelpon Pak Wandi yang saat itu sedang menyiram tanaman di kebun warisannya. Mendengar suara istrinya yang cemas, Pak Wandi pun langsung menutup keran, mencuci tangan dan mengangkat ponsel. Pak, Ayu khawatir terus, Pak. Bapak harus ke kampus deh. Sepertinya si Rama itu makin kurang ajar. Ayu makin drop. Pak Wandi mengangguk sendiri, tatapannya tajam ke arah barat. Tempat matahari mulai tenggelam di balik bukit kecil. Baiklah Bu, kalau ini sudah menyentuh anak kita, berarti sudah lewat batas. Lihat saja Imron, lihat saja Rama. Sore hari itu, ia pun tak langsung pulang ke rumah. Ia langsung melajukan motor ke arah kota. Angin menerpa wajahnya, tapi yang ia rasakan hanyalah panas amarah di dadanya. Pak Imron tak tahu bahwa ia bukan sedang menghadapi sekedar ketua RT biasa. Ia sedang berurusan dengan seorang ayah yang tak akan diam jika anaknya diinjak. Pak Wandi, RT yang dikenal diam, ramah, tapi ia adalah orang yang berbeda jika sudah diusik ketenangannya. Kini, Pak Imran tak tahu bahwa ia bukan sedang menghadapi sekedar ketua RT biasa. Ia sedang berurusan dengan seorang ayah yang tak akan diam jika anaknya diinjak. Apalagi Pak Imran ini sudah mulai main kasar dengan menyuruh anaknya untuk mengganggu anak perempuan dari Pak RT. Petang itu selepas sholat asar, Pak Wandi tiba di kota. Ia parkir motor tuanya di depan minimarket dekat kampus Ayu, lalu berjalan kaki ke arah kosan anaknya. Langkahnya mantap meski lelah masih menggantung di tubuhnya setelah seharian bekerja dan mengurus rapat warga. Ia tahu perjalanannya kali ini bukan hanya sebagai seorang bapak, tapi sebagai benteng terakhir bagi anak perempuannya yang tengah diguncang oleh teror anak pejabat sok kuasa. Sesampainya di kos, Ayu sudah menunggu di depan kamarnya.
Wajahnya sembab tapi matanya berbinar ketika melihat ayahnya datang. Ia pun langsung memeluk Pak Wandi, seperti anak kecil yang membutuhkan perlindungan. Pak Wandi membalas pelukan itu lalu mengajaknya duduk di kursi kayu kecil di depan pintu. Angin sore bertiup pelan membelai rambut Ayu yang diikat asal. Sejenak mereka terdiam sebelum Pak Wandi mulai bicara. Ayu, Bapak tahu kamu capek nak, tapi kamu gak boleh kalah. Kamu udah kuat sampai sejauh ini. Ayo nak, semangat. 1 semester lagi kamu lulus. Jangan biarkan orang kayak Rama menghancurkan semua yang udah kamu perjuangkan nak. Semangat. Ayu mengangguk pelan, masih menahan air mata. Dengar ya, kalau dia datang lagi ganggu kamu harus berani nak. Kalau dia ngomong kotor kamu lawan. Kalau dia berani nyentuh kamu pukul, kamu teriak. Jangan takut. Kamu dilindungi ayahmu. Lanjut Pak Wandi dengan nada suaranya semakin tegas. Ayu mengangkat wajah memandang mata ayahnya yang penuh keyakinan. Dadanya yang sempat sesak karena tekanan mulai terasa lega. Kalimat itu, sorot mata itu seperti menyalakan nyala yang hampir padam di dalam dirinya. Iya Pak, Ayu janji. Ayu gak mau lari terus. Ayu mau selesaiin kuliah. Ayu mau banggain ayah sama ibu. Pokoknya bapak ibu harus bangga dengan Ayu. Ayu mau jadi orang sukses. Pak Wandi mengangguk pelan lalu mengusap kepala anaknya. Nah gitu, itu baru anak bapak. Malam itu mereka makan nasi bungkus berdua. Tertawa kecil meski hati masih menanggung luka. Tapi bagi Ayu semangat yang sempat hilang itu kini mulai pulih. Ia tahu ia tidak sendirian. Di sisi lain, di tempat lain tepat di sebuah kafe di sudut kampus, Rama duduk bersama 4 temannya. Mereka tertawa-tawa melihat layar ponsel. Salah satu dari mereka, pria berambut cepak dan mengenakan jam tangan mahal, memutar layar memperlihatkan foto Ayu dari jarak jauh. Gila, ini cewek bener-bener cakep ya bos. Gue heran deh sama lo Ram. Lo tuh ngapain sih bikin dia takut? Kan pacarin aja lebih enak kali. Ya nggak bro? Iya Ram, bapak lo tuh kan terlalu fokus ke tanah. Lo fokus aja ke ceweknya. Siapa tahu lo dapat dua-duanya. Harta, wanita, tahta. Sedap. Rama hanya tersenyum kecil mendengar ucapan dari teman-temannya. Ia menyandar di kursi memutar gelas minumannya perlahan. Dalam hatinya memang ada keinginan itu. Ayu bukanlah cewek sembarangan. Dia cantik, pintar dan juga tegas. Tapi egonya terluka karena terus ditolak. Ia ingin menguasai Ayu bukan karena cinta, tapi karena ingin membuktikan tentang kuasanya. Namun perintah dari ayahnya lebih kuat bagi Rama. Ia harus terus menekan Ayu agar ayahnya bisa menekan Pak Wandi. Karena itu bagian dari rencana keluarga mereka. Rama melirik ponsel dan ada pesan masuk dari ayahnya. Rama, besok pagi kita mulai distribusi bantuan. Kamu ikut. Ingat ya, semua harus jalan sesuai rencana. Wandi ini makin keras. Kita harus lebih halus, tapi tepat sasaran. Rama membaca sembari menghela nafas. Ya udahlah, gumamnya dengan pelan. Singkatnya pada keesokan paginya, suasana desa Pak Wandi mendadak berbeda. Sebuah mobil bak terbuka berisi karung-karung sembako berhenti di halaman balai desa. Beberapa pria berbaju batik membagikan kupon. Sementara Pak Imran,
Ia berdiri di depan meja, senyum lebarnya tak lepas dari wajah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah bentuk kepedulian saya terhadap warga. Kita semua sedang menghadapi masa sulit. Jadi, mari kita saling bantu. Jangan sungkan, ambil yang kalian butuhkan. Ucapnya dengan mikrofon di tangan. Warga yang sebagian memegang tergiur. Dengan bantuan itu, mereka pun langsung mengerubungi meja. Ada yang mengambil minyak, ada yang mengambil beras, bahkan gula yang dikemas rapi dalam plastik, bergambar wajah Pak Imran. Para warga yang memang kekurangan ekonomi, mereka memuji kebaikannya. Padahal sebelumnya mereka tak pernah melihat pria itu keluar dari rumahnya. Di belakang kerumunan, Pak Wandi hanya berdiri menatap dari kejauhan. Tangannya terlipat di dada, ekspresinya dingin. Ia tahu betul, ini bukan bantuan tulus. Ini adalah strategi politik paling kotor. Membeli simpati rakyat dengan sembako, agar rencana mereka untuk menguasai desa itu, mengambil alih tanah warga, menjadi lebih mudah. Bu Sari yang berdiri di sebelahnya pun ikut menghela nafas. Pinter juga dia cari muka ya. Sudah, aku cuma pengen warga sadar sendiri, Bu. Kebaikan mendadak itu biasanya ada maksud tersembunyi. Iya, Pak. Semoga warga nggak bisa tergiur begitu aja ya, Pak. Ucap Bu Sari kepada Pak Wandi, suaminya. Dan memang beberapa warga yang sebelumnya ragu, kini mulai luluh. Ada yang bisik-bisik soal kemungkinan menjual tanah dengan harga tinggi. Ada pula yang mulai ragu dengan ajakan Pak Wandi untuk menolak proyek. Tapi Pak Wandi tak bisa langsung melawan. Ia tahu permainan licik tak bisa dilawan dengan emosi. Ia menunggu, mengamati, dan menyusun langkah berikutnya. Hingga malam harinya ia pun kembali ke kebun, menyiram tanaman cabai yang mulai berbunga. Disinilah tempatnya untuk berpikir jernih. Sambil menggenggam tanah yang basah, ia tahu pertarungan ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menjual tanah itu, dan tidak akan membiarkan anak-anaknya diinjak demi ambisi orang lain. Pada waktu itu, saat langit mulai menggelap, Pak Wandi menuntun motornya pulang dari kebun. Bajunya basah oleh keringat dan juga lumpur. Lengannya terasa pegal, tapi hatinya tetap teguh. Meski ia tahu tekanan semakin besar, langkahnya tak sedikit pun goyah. Tapi sore itu bukan sekedar kelelahan biasa yang menyambutnya di jalan pulang. Di ujung jalan setapak yang membelah semak belukar menuju desa, 3 pria berdiri dia menghadang jalannya. Tubuh mereka kekar, wajahnya asing, dan tatapannya tajam seperti binatang buas yang mengintai mangsanya. Pak Wandi memperlambat langkah. Ia tahu ada yang tidak beres. Berhenti. Kamu Pak Wandi ya? Tanya salah satu dari mereka, mengenakan jaket kulit dan juga celana jeans gelap. Iya. Ada apa ya? Bapak ini siapa? Sahut Pak Wandi tanpa gemetar. Pria itu maju selangkah saat itu. Kami cuma mau ngobrol sebentar, Pak. Tolong sampaikan ke warga. Jangan susah-susahin urusan proyek itu. Jalan terus. Jangan bikin ribet. Bapak ngerti kan? Bapak ini RT kan? Pak Wandi menatap ketiganya bergantian. Kalau itu permintaan, sampaikanlah baik-baik. Kalau pakai ancaman, saya nggak bisa ladeni. Salah satu dari mereka mengeluarkan map kecil dari ransel lunsunya. Ia pun membukanya dan mengeluarkan setumpuk uang 100 ribuan. Rapi terikat karet lalu dilemparkan ke tanah di depan kaki Pak Wandi. Pak,
Itu 500 juta pak, ambil aja. Kami tahu bapak ketua RT pasti bisa atur kata-kata. Tinggal ngomong ke warga pak, arahkan, beres. Anggap ini penghargaan. Melihat uang yang begitu banyaknya, Pak Wandi tidak bergerak. Tatapannya makin tajam saat itu. Saya bukan orang yang bisa dibeli ya, apalagi buat ngorbanin tanah warga yang diwariskan turun-temurun. Aku gak butuh uang kalian. Ambil uang kalian dan pergi dari hadapan saya. Merasa diremehkan, suasana pun langsung menegang. Salah satu pria yang berdiri paling belakang langsung maju. Wajahnya memerah karena emosi. Dasar kurang ajar ya kamu RT. Omonganmu besar sekali loh. Tapi jangan kira nyawa kamu juga besar. Tanpa aba-aba saat itu, pria itu pun langsung memukul wajah Pak Wandi dengan keras. Kepala Pak Wandi terhuyung ke belakang, darah mulai mengalir dari pelipisnya. Tapi ia masih berdiri, pukulan berikutnya pun mendarat di perut, lalu pipi, lalu ada lagi di dada. Tubuhnya roboh ke tanah, nafasnya memburu, wajahnya sudah babak belur. Salah satu dari mereka menginjak pundaknya bersiap menghabisinya. Namun di kejauhan terdengar teriakan. Pak Wandi, ada apa itu? Seorang warga bernama Pak Darto yang baru pulang dari ladang melihat kejadian itu dari kejauhan dan berteriak sambil berlari. Ketika pria itu pun langsung panik, mengambil uang mereka dan lari ke arah semak-semak, lalu menghilang tanpa jejak. Pak Darto mendekati Pak Wandi yang tergeletak di tanah. Darah menetes dari hidung dan juga sudut bibirnya. Ya Allah, Pak Wandi, siapa mereka Pak? Astagfirullahaladzim. Malam itu pun rumah Pak Wandi penuh sesak. Bu Sari menangis tak henti sambil membersihkan luka di wajah suaminya. Ayu pun duduk di samping memegangi tangan ayahnya yang gemetar. Bagas meringkuk di pojokan, menatap takut tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Siapa mereka Pak? Kenapa Bapak bisa begini? Suara Bu Sari dengan serak. Pak Wandi menggeleng pelan saat itu. Aku nggak tahu Bu. Tapi mereka bukan orang biasa. Mereka orang suruhan. Tapi aku belum tahu siapa. Keesokan paginya dengan wajah yang masih bengkak dan tubuh yang belum pulih, Pak Wandi mendatangi rumah kepala desa. Ia berjalan pelan dengan tongkat bantuan dari Pak Darto. Sampai di sana, ia disambut dengan raut kaget dan juga takut. Ya Allah, Pak Wandi, wajahmu kenapa Pak? Pak Wandi duduk di kursi rotan di ruang tamu. Saya diadang 3 orang Pak. Mereka maksa saya nyuruh warga terima proyek. Terus saya juga dikasih uang, saya tolak. Akhirnya mereka ajar saya Pak. Kepala desa Pak Riyadi menggeleng dengan cepat. Waduh Pak, kalau gitu saya ikut prihatin. Tapi maaf ya Pak, saya nggak bisa ikut campur. Saya takut keluarga saya kena imbasnya Pak. Pak Wandi menatapnya dengan tajam. Bapak tahu siapa yang kirim mereka? Pak Riyadi diam. Pandangannya gugup, gelisah, tak sanggup menatap mata Pak Wandi. Saya benar-benar gak tahu Pak. Saya cuma terima perintah. Lagi pula, saya ini hanya perantara. Jadi jangan bawa-bawa saya. Pak Wandi berdiri dengan susah payah saat itu. Kalau begitu, Bapak jangan ngaku pemimpin. Kalau warganya saja disiksa, dan Bapak cuma bisa diam. Ia pulang dengan dada sesak. Bukan hanya karena sakit luka,
tapi karena sakit hati melihat pemimpin desa sendiri tak berani membela warganya. Keesokan harinya desas-desus pun menyebar. Ada satu warga yang tiba-tiba menjual tanahnya ke pihak proyek. Warga itu Pak Mulyono mendadak punya motor baru, kulkas baru, bahkan TV layar datar. Orang-orang yang melihat pun langsung mulai tergiur. Ada yang berkata, "Wah, kalau dijual semua kayak gitu, kita bisa jadi kaya mendadak nih Pak." Namun yang tak diketahui oleh warga lain, Pak Mulyono sebenarnya sudah diancam. Mereka datang malam-malam menyuruhnya menjual tanahnya sebagai contoh agar warga lain ikut. Bahkan uang yang ditunjukkan bukan miliknya, hanya dipinjamkan sementara untuk meyakinkan orang lain. Pak Mulyono pura-pura bangga, tapi malam harinya ia dan istrinya tak bisa tidur. Hatinya gelisah apalagi setelah mendengar kabar Pak Wandi dipukul. Tapi ia tak berani bicara, ia takut nasibnya seperti Pak Wandi. Ketika kabar itu sampai ke telinga Pak Wandi, tubuhnya menggigil karena marah. Ia berdiri di teras rumah melihat jalanan desa yang dulu ramai kini seperti arena permainan licik oleh orang-orang berduit. "Ini siapa, Sar?" gumamnya dengan lirih. "Impran, atau ada yang lebih tinggi lagi? Apa ini semua permainan satu orang?" Bu Sari berdiri di sampingnya, memegang lengan suaminya. "Pak, sabar Pak. Kita cari tahu dulu pelan-pelan. Tapi Bapak biar sembuh dulu. Tolong jaga kesehatanmu Pak. Kamu belum sembuh." Pak Wandi menjamkan mata. Ia tahu waktu semakin sempit. Tanah-tanah mulai tergadaikan, warga pun mulai goyah, dan ancaman semakin terang-terangan. Tapi selama nafas masih ada, selama ia masih bisa berdiri, ia tidak akan membiarkan desanya dijual oleh permainan rakus orang-orang yang mengatasnamakan pembangunan. Singkat cerita, pada malam hari itu, hujan turun pelan. Suasana desa sunyi, hanya terdengar suara air menetes dari ujung genting, dan sekali suara kodok bersahutan di balik semak. Rumah Pak Wandi gelap, ia dan keluarganya telah tertidur setelah hari yang berat dilalui. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih dan luka pukulan tempo hari, tapi hatinya masih menyala penuh amarah dan dendam yang ditekan dengan dalam. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, seorang diam-diam menyusup lewat jendela dapur yang sebelumnya telah dicongkel dengan linggis kecil. Dua pria berpakaian hitam masuk perlahan. Gerakan mereka cepat, tertatih, dan juga senyap. Satu orang menuju kamar kerja Pak Wandi, yang satu lagi berjaga di dekat pintu depan. Di dalam kamar kerja, mereka mengobrak-abrik lemari tua, membongkar laci dan menemukan satu map berwarna hijau tua berisi seluruh surat-surat penting. Sertifikat tanah warisan, surat pengukuhan RT, hingga salinan peta wilayah yang ia salin dari balai desa. Tanpa suara, mereka mengambil semuanya, lalu melesat keluar rumah secepat mereka datang. Pada pagi harinya, Pak Wandi baru sadar saat ia ingin mengambil map itu untuk ditunjukkan ke salah satu warga yang berniat balik mundur dari penjualan tanah. Matanya melebar saat melihat lemari terbuka, laci berantakan dan map hijau itu hilang. "Sari, map kita hilang. Di mana semua surat tanah kita?" teriaknya. Bu Sari terkejut saat itu. "Ya Allah, apa jangan-jangan semalam ada yang masuk, Pak?" Ayu dan Bagas keluar dari kamar, wajah mereka pucat. Ayu meriksa semua pintu dan jendela. Benar saja, engsel jendela dapur rusak dan ada jak lumpur masuk sampai ke ruang tengah. Pak Wandi terduduk lemas di kursi. Ini pasti ulah mereka. Ini pasti dari pihak yang sama yang mukulin aku dulu. Namun kali ini Pak Wandi tak mau hanya jadi korban.
Ia tahu musuhnya bukan orang kecil. Ia bukan hanya berhadapan dengan pejabat biasa, tapi monster yang memakai kekuasaan untuk menekan, mencuri, dan juga menghancurkan. Sore hari itu ia pun duduk berdua dengan Ayu di teras. "Ayu, aku butuh bantuanmu, nak," katanya dengan pelan. Ayu menatap ayahnya. "Bantuan apa, Pak?" "Kamu dekati Rama ya. Jangan terlalu tolak dia. Bikin dia merasa kamu luluh. Tapi kamu tetap hati-hati. Kita cari tahu dari dia siapa yang bergerak di balik ini semua." "Tapi Pak, Bapak minta tolong, nak." Ayu terdiam. "Tapi Bapak yakin?" "Iya, ini satu-satunya cara. Bapak tahu kamu kuat." Maka saat itulah dimulailah sandiwara itu. Ayu mulai membalas pesan-pesan dari Rama. Tak terlalu manis, tapi cukup untuk membuat Rama merasa menang. Mereka beberapa kali bertemu di kampus. Ayu mendengarkan ocehan Rama sambil diam-diam merekam pembicaraan dengan ponselnya. Hingga suatu malam saat Rama mabuk dan merasa percaya, ia membuka mulut terlalu lebar. "Yuk, sebenarnya ya, semua yang kejadian di desamu itu biar bokap gua dapat proyek gede tahu. Lo tau kan, yuk, bapak lo itu kan keras kepala banget orangnya. Makanya kemarin dia tuh digebukin biar kapok. Tapi dasar keras kepala tua sih." Ayu menahan nafas. Hatinya panas, tapi wajahnya tetap datar. Ia pura-pura tertawa. "Ah, kamu pasti bercanda kan, Ram? Gua serius, yuk. Jadi yang mukulin bapakku itu orang suruhan bapak kamu?" "Iya iyalah. Tapi lo jangan bilang siapa-siapa ya. Lo kan udah di pihak gue sekarang. Lo tenang aja deh. Nanti gue kasih uang." Malam itu juga Ayu mengirim rekaman itu ke ayahnya. Pak Wandi mendengarkan sambil mengepalkan tinju. Matanya merah, nafasnya memburu. Tak ada lagi alasan untuk menunggu. Malam harinya ia menyiapkan satu termos air panas, lalu menyelipkan besi panjang di balik jaket. Ia tak butuh saksi. Ia tak mau lagi dibungkam dengan ancaman. Kali ini, ia akan selesaikan semuanya sendiri. Ia mengetuk rumah Pak Imran sekitar pukul 9 malam. Rumah itu sepi, anak buahnya sedang tidak berjaga di depan seperti biasa. Setelah beberapa ketukan, Pak Imran membuka pintu, memakai sarung dan juga baju rumah. Wajahnya kaget ketika melihat siapa yang berdiri di depan. "Wah, Pak Wandi, ada apa kamu kesini?" "Kita mau bicara, Pak. Ayo, empat mata." Pak Imran sempat ragu, tapi karena tak ingin terlihat ramah, ia mengangguk dan mempersilahkan masuk. Mereka duduk di ruang tamu, tapi sebelum sempat bicara, Pak Wandi mengunci pintu. Lalu ia dengan segera menyiramkan air panas langsung ke wajah Pak Imran. "Dasar bangsat! Panas! Kamu siram aku apa ini?" teriaknya menggelegar. Saat itulah kulit dari Pak Imran melepuh, matanya membelalak. Pak Wandi pun langsung menendang lutut Pak Imran hingga terjatuh, lalu mengayunkan besi panjang ke kaki kanan pria itu. Sekali, dua kali, tiga kali, hingga tulangnya mungkin retak. Pak Imran menjerit, memohon, memanggil nama ibunya dan juga istrinya, dan berusaha merangkak. Tapi tidak ada siapapun yang dengar. "Wandi, ampun Wandi, ampun. Saya salah. Saya ngaku Wandi. Semua ini ulah saya. Saya cuma mau proyek itu jalan. Ampun,
Sakit, Wandi. Namun Pak Wandi tak menggubrisnya. Ia terus mengejar. Dendamnya selama ini ia tumpahkan. Luka-luka di wajahnya, teror pada anaknya, penghinaan terhadap harga dirinya. Semuanya tumpah malam itu. Ini buat kebunku, buat anakku, buat wargaku. Kamu harus merasakan akibatnya. Aku tak sudi ya kau bertindak seenaknya. Kini rasakan, kau harus lumpuh. Satu Pak Imran sudah tak mampu bergerak. Pak Wandi pun berhenti. Ia membuka pintu meninggalkannya mengerang di lantai. Basah darah dan juga air panas. Wajahnya tersiram air panas. Kakinya sudah hampir lumpuh. Ia tak berniat membunuh. Ia hanya ingin pria itu tahu rasanya dihancurkan. Dan keesokan harinya kabar itu pun menyebar. Polisi datang tapi tidak menahan Pak Wandi karena ternyata banyak warga yang justru membela dan juga bersaksi. Bukti dari rekaman Ayu juga dilampirkan. Semua surat tanah yang hilang ditemukan kembali saat polisi menggeledah rumah Pak Imran. Proyek itu dibatalkan. Tanah-tanah warga yang sempat ingin dijual dikembalikan. Bahkan warga yang sebelumnya tergiur mengaku menyesal. Pak Wandi, ia berdiri di pinggir kebunnya sore itu, ditemani Ayu dan juga Bagas. Tanah itu tetap miliknya, rumput hijau bergoyang pelan tertiup angin. Udara sore terasa ringan, tak seperti minggu-minggu penuh tekanan sebelumnya. Pak, Bapak menang, Pak. Bapak berhasil mengembalikan hak warga, Pak. Pak Wandi hanya mengangguk, tapi yang sebenarnya ia rasakan bukan kemenangan, melainkan rasa lega, karena ia tahu rumah, anak dan tanahnya kini tetap utuh, dan semua itu tak ternilai dengan berapapun jumlah uang. Ia merasa puas karena hak-hak yang telah dirampas akhirnya bisa dikembalikan. Namun masih ada satu rencananya yang belum diselesaikan, yaitu kepala desanya, yang ternyata ia hanya diam dan ikut memakan uang hari pejabat-pejabat itu. Kini ia dan warga akan membuat rencana untuk membuat kepala desa di desanya turun dari jabatannya. Kini setelah polisi mengamankan Pak Imran dan juga anak buahnya. Singkatnya, suasana desa di sana perlahan kembali tenang. Proyek pembangunan yang selama ini menjadi ancaman dinyatakan batal total karena banyaknya orang-orang korup yang ada di situ. Warga yang sebelumnya ragu kini berdiri tegak di belakang Pak RT Wandi, memberikan dukungan penuh dan rasa hormat yang belum pernah ia dapatkan selama bertahun-tahun menjabat sebagai ketua RT. Namun bagi Pak Wandi, perjuangan belum usai. Ia tahu bahwa akar masalah tidak berhenti pada Pak Imran semata. Ia mulai menyelidiki lebih dalam dan menyusun laporan-laporan kecil berdasarkan informasi dari warga. Nama kepala desa Riyadi kembali mencuat ke permukaan. Diamnya selama ini, penolakannya untuk membantu saat warga terancam, dan sikapnya yang seolah-olah pura-pura tak tahu, makin menjadi tanda tanya besar. Apalagi beberapa warga mulai membicarakan soal uang dalam jumlah besar yang mendadak dimiliki oleh Pak Kades. Pak Wandi tidak gegabah. Ia tahu untuk menjatuhkan pejabat seperti kepala desa perlu bukti, bukan hanya amarah saja. Ia pun mulai bergerak diam-diam, bertemu beberapa warga yang diam-diam mengetahui bahwa Pak Riyadi telah menerima uang licin dari orang suruhan Pak Imran dan juga pejabat yang lainnya. Uang itu jumlahnya besar, bahkan hampir ratusan juta. Cukup untuk membuat kepala desa membeli mobil baru yang diparkir di halaman rumahnya, dan untuk menggelar pesta-pesta kecil secara sembunyi-sembunyi. Puncaknya pada suatu malam yang dingin dan juga kelam, belasan warga berkumpul diam-diam di rumah Pak Wandi. Mereka tidak berteriak, tidak membawa obor, tidak juga mengajak massa dari luar. Ini adalah gerakan murni warga yang sudah muak dan ingin kebenaran ditegakkan.
Kita tidak bisa tinggal diam. Kades kita bukan hanya pengecut, tapi pengkhianat. Dia ikut menjual tanah kita demi kenyamanannya sendiri. Kita harus bunuh dia kalau perlu, jika ia masih melawan kita, ucap Pak Wandi di hadapan warga. Iya Pak, aku juga lihat sendiri Pak Kades. Beli minuman-minuman keras Pak. Padahal dulu katanya dia kan. Ini sudah tidak benar. Akhirnya kini mereka semua sepakat bahwa malam itu juga ia akan bergerak ke rumah Pak Kades. Ia tak ingin bertindak anarkis, tapi siap jika harus menghadapi penyangkalan. Namun saat mereka sampai di halaman rumah Pak Kades, suasana yang mereka temukan jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan. Di dalam rumah Pak Aryadi tengah berpesta dengan 4 pria lain. Meja dipenuhi botol minuman keras, musik keras terdengar dari speakernya, dan mereka tertawa lepas seperti tak ada masalah di dunia. Salah satu dari mereka bahkan menari dengan badan telanjang dada, mabuk berat, dengan ada wanita sewaan di dalam rumahnya. Pak Wandi yang benar-benar sudah muak dan marah, ia pun melangkah masuk dengan perlahan, diikuti puluhan warga yang kini memenuhi pekarangannya. Pak Kades, keluar kamu Pak Kades. Suasana langsung senyap, musik berhenti, gelas-gelas ditaruh dan wajah Pak Aryadi memucat. Ia berdiri terpincang, mencoba menenangkan keadaan. Ia benar-benar tak tahu bahwa ada warga yang akan datang ke rumahnya untuk menggebreknya. Ini ada apa ya Pak? Pak Wandi, ini warga-warga Bapak kenapa kesini semua Pak? Bapak tidak sadar, ini warga dari saya. Mau membuat Bapak turun dari jabatan kepala desa Pak. Bapak bilang ini kumpul biasa. Ini uang rakyat kan Pak? Bapak malah mabuk-mabukan. Kini warga pun mulai ribut. Suara-suara makian keluar, ada yang marah, ada yang mengumpat, bahkan ada yang mengangkat batu. Pak Aryadi mundur ke belakang karena takut. Aku melihatmu dulu sebagai orang jujur ya Pak. Tapi ternyata kamu juga sama busuknya, ujar Pak Wandi. Ayo Pak, kita seret dia ke balai desa. Tanpa baba, kerumunan pun langsung menangkap Pak Aryadi dan menyeretnya keluar rumah. 2 temannya yang juga mabuk ikut ditarik paksa. Mereka dibawa ke lapangan terbuka di depan balai desa. Api kecil mulai menyala dari seikat ranting yang dibakar. Beberapa warga mulai kehilangan kendali. Mereka membakar kursi, meja, dan baju bekas yang dibawa dari rumah Pak Kades. Pak, aku mohon Pak, ampun. Aku cuma disuruh. Aku nggak tahu bakal separah ini Pak. Jangan bunuh aku, jerit Pak Aryadi sambil merangkak. Pak, aku mohon Pak Wandi, jangan bakar aku hidup-hidup Pak. Aku punya anak, istriku juga sakit, jangan begini. Ia memohon dengan menangis histeris. Tapi amarah warga sudah membara. Mereka merasa dihina, dipermainkan, dan dijual oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Dan saat api mulai membesar dan seorang mengguyurkan bensin sekelilingnya, terdengar suara siren polisi terdengar dari kejauhan. 3 mobil patroli datang, langsung membubarkan massa dan mengamankan Pak Aryadi. Butuh 5 petugas untuk menahan warga agar tidak memukuli Pak Kades saat dibawa masuk ke mobil tahanan. Di tengah keributan itu, satu petugas mendekati Pak Wandi yang berdiri lemas sambil menatap api yang mulai padam. Wajahnya kosong. Pak Wandi, saya tahu ini semua berat Pak, tapi kita harus tetap percaya pada hukum Pak, kata polisi itu. Pak Wandi hanya mengangguk. Baiklah Pak, selama hukum benar-benar berdiri, saya capek jadi orang yang cuma bisa teriak tanpa didengar Pak.
Saya ingin ini benar-benar sesuai dengan jalannya. 2 hari setelah kejadian itu, sebuah berita datang dari rumah sakit. Pak Imran, yang masih dirawat akibat luka dari serangan Pak Wandi sebelumnya, dinyatakan meninggal dunia. Luka bakar dan retakan tulangnya terlalu parah, ditambah infeksi yang makin menyebar. Kematian itu pun mengakhiri sepak terjangnya. Berita itu tersebar luas, bahkan masuk berita lokal. Pak Wandi duduk sendirian di kebunnya saat mendengar kabar itu. Di depannya, tanaman cabai mulai berbuah lebat. Hijaunya segar dan daun-daunnya lebar. Sinar matahari pagi menyentuh pucuk-pucuknya, seolah memberikan salam kemenangan. Bu Sari menyusul dari belakang, membawa air putih dan juga roti bakar. Pak, beritanya sudah menyebar, Pak. Iya, Bu. Aku juga sudah dengar. Apa kamu lega, Pak? Pak Wandi menatap tanah di bawah kakinya, lalu ke kebun yang selama ini ia lindungi dengan darah dan juga air mata. Ini bukan soal lega atau tidak, Bu. Aku cuma ingin hidup tenang. Aku cuma ingin tanah ini tetap jadi milik kita. Tapi Bapak tenang saja, Pak. Warga kini tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Iya, Bu. Singkatnya, di ujung desa, perubahan mulai terasa. Warga semakin kompak, tanah yang sempat hampir dijual kini dijaga bersama. Jalan desa pun diperbaiki dengan gotong royong. Kini, orang-orang yang hampir membuat desa itu hancur digantikan dengan orang-orang bersih. Kepala desa pun diganti dengan orang-orang yang benar-benar mau bekerja, bukan dari bantuan pemerintah saja. Bahkan musola yang dulu sepi kini ramai lagi, semua karena satu, yaitu keberanian satu orang yang tidak menyerah. Pak Wandi pun kembali ke rumah saat sore, menggandeng Bagas yang pulang sekolah sambil membawa nilai ulangnya. Kini Pak Wandi kembali ke aktivitas sehari-harinya, yaitu menjadi satpam di SMA. Akhirnya ya, Bu, kita bisa hidup tenang. Setelah kejadian itu pun, Pak Wandi mendapat penghargaan di tempatnya bekerja sebagai orang-orang yang benar-benar berani mengubah cara pandang warganya. Kini, mereka tertawa bersama. Senyum kembali menghiasi desa itu. Tak ada lagi teror, tak ada lagi ancaman. Hanya suara burung dan hewan-hewan yang riuh di dalam desa itu. Dan begitulah, kisah ini berakhir bukan dengan harta, bukan dengan proyek megah, tapi dengan kemenangan hati dan juga keteguhan seorang ayah. Di sisi lain, Ayu dan Rama kini sudah tak ada saling kenal. Rama pun minta maaf dan tak ingin berurusan lagi dengan keluarga Pak Wandi. Kini, anaknya dan juga harga dirinya telah kembali. Pak Wandi tidak sudi jika ia direnggut begitu saja oleh orang yang bukan dari desanya. Ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.